Halo Sobat Digital, selat merupakan sebuah wilayah perairan yang relatif sempit dan menghubungkan dua bagian perairan yang lebih besar, serta terletak di antara dua permukaan daratan. Sedangkan selat buatan disebut terusan. Tahukah kamu bahwa Indonesia memiliki banyak sekali selat karena Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia? Yang akan kita bahas kali ini adalah selat-selat di Indonesia yang memiliki lokasi strategis. Sebelum lanjut, bagi yang belum silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari kami. Oke, lanjut kita bahas. Pertama, Selat Malaka. Selat Malaka adalah sebuah selat yang terletak di antara semenanjung Malaysia yang bersinggungan dengan negara Thailand, Malaysia, Singapura, dan Pulau Sumatera di Indonesia yang berbatasan langsung dengan wilayah Aceh, Sumatera Utara, Riau, dan Kepulauan Riau. Dari segi ekonomi dan strategis, Selat Malaka merupakan salah satu jalur pelayaran terpenting di dunia, sama pentingnya seperti terusan Suez atau terusan Panama. Selat Malaka membentuk jalur pelayaran terusan antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta menghubungkan tiga dari negara-negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia, yaitu India, Indonesia, dan Republik Rakyat Tiongkok. Sebanyak 50.000 kapal melintasi Selat Malaka setiap tahunnya, mengangkut antara 1/5 dan 1/4 perdagangan laut dunia. Karena lebar Selat Malaka hanya 1,5 mil laut, dengan tingginya lalu lintas kapal menjadikan salah satu jalur pelayaran tersibuk dan terpenting di dunia. Keberadaan Selat Malaka sangatlah penting, bukan saja dari segi ekonomi, namun untuk kepentingan pertahanan negara. Kedua, Selat Sunda. Selat Sunda merupakan selat yang menghubungkan antara dua pulau terbesar di Indonesia, yaitu Pulau Jawa dan Pulau Sumatera, serta menghubungkan Laut Jawa dengan Samudra Hindia. Pada titik tersempit, lebar Selat Sunda hanya sekitar 30 km. Beberapa pulau kecil terletak di selat ini, diantaranya Pulau Vulkanik Krakatau. Sebagai salah satu dari dua lintasan utama yang mengalir dari Laut Cina Selatan menuju Samudra Hindia, Selat Sunda merupakan jalur pelayaran terpenting. Selat ini pernah direncanakan akan dibangun jembatan yang akan dinamakan Jembatan Selat Sunda. Jembatan ini memiliki panjang sekitar 32 km. Pembangunan jembatan ini juga mencakup jalur lintas ganda kereta api, instalasi pipa minyak dan gas, jalur kabel serat optik, serta jaringan listrik. Ketiga, Selat Bali. Selat Bali adalah selat yang memisahkan antara Pulau Jawa di sebelah barat dengan Pulau Bali di sebelah timur. Selat Bali dihubungkan dengan layanan kapal feri di Pelabuhan Gilimanuk, Bali, dan Pelabuhan Ketapang, Jawa. Dalam jangka panjang, kemungkinan selat ini direncanakan akan dibangun jembatan yang menghubungkan kedua pulau tersebut. Keempat, Selat Lombok. Selat Lombok ialah sebuah selat yang menghubungkan Laut Jawa dengan Samudra Hindia. Selat ini terletak di antara Pulau Bali dan Pulau Lombok. Titik terpanjang terletak di pembukaan pada bagian selatan dengan lebar hanya 18 km. Tetapi pada pembukaan utara sepanjang 40 km. Total panjangnya ialah sekitar 60 km. Selat Lombok terkenal sebagai salah satu lintas utama stroke flow Indonesia, di mana terjadi pertukaran air antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Kelima, Selat Alas. Selat Alas adalah selat yang memisahkan Pulau Lombok dengan Pulau Sumbawa. Selat ini merupakan salah satu tempat penangkapan cumi-cumi yang terpenting di Indonesia. Keenam, Selat Ombai. Selat Ombai adalah selat yang memisahkan antara Pulau Timur di sebelah tenggara dengan gugus pulau-pulau di sebelah barat laut seperti Pulau Alor dan Pulau Pantar yang merupakan bagian dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Sedangkan Pulau Otaur dan bagian timur dari Pulau Timur yang termasuk negara Timur Leste, serta Pulau Wetar yang merupakan bagian dari Provinsi Maluku, Indonesia.
Selat ini juga menghubungkan antara Laut Banda di belahan utara ke Laut Sawu ke arah barat daya. Ketujuh, Selat Makassar. Selat Makassar merupakan selat yang terletak di antara Pulau Kalimantan dan Sulawesi. Selat ini juga menghubungkan Laut Sulawesi di bagian utara dengan Laut Jawa yang ada di bagian selatan. Selat Makassar termasuk kategori laut dalam dan merupakan salah satu alur laut kepulauan Indonesia. Pelabuhan utama di saat ini ialah di kota Balikpapan, Makassar, dan Palu. Tempat ini juga menjadi lokasi jatuhnya pesawat Adam Air penerbangan 574 yang menewaskan 102 penumpang dan awak pesawat pada tanggal 1 Januari 2007. Kedelapan, Selat Karimata. Selat Karimata adalah selat luas yang menghubungkan Laut Cina Selatan dengan Laut Jawa. Selat ini terletak di antara Pulau Sumatera dan Kalimantan di Indonesia. Lebar selat ini sekitar 150 km apabila diukur dari Kalimantan hingga Pulau Belitung. Belitung dipisahkan dari Pulau Bangka oleh Selat Gaspar. Bangka terletak dekat pesisir timur Sumatera yang dipisahkan oleh Selat Bangka. Kepulauan Karimata terletak di Selat Karimata. Selat Karimata juga termasuk salah satu selat terbesar di Indonesia. Nah, itulah selat-selat di Indonesia yang memiliki lokasi strategis. Tidak hanya berpotensi dari segi ekonomi, namun juga bisa menjadi lokasi strategis bagi pertahanan negara. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan like dan share, serta jika tidak suka silahkan dislike. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.